Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini sedikit akan kami sampaikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembagian manusia dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-97. Dalam surah An-Nahl disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal kebajikan dan dia adalah dari golongan laki-laki ataupun perempuan sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan aku beri dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan sungguh akan aku balas bagi mereka pahala untuk mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih bagus dari apa yang telah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang bertakwa dan diberi kekayaan, sehingga dalam kehidupannya ia mampu memberikan apa yang ia miliki dari yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik sesuai dengan ketakwaannya. Dan orang yang semacam inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian orang yang mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang semacam ini menjadi orang-orang yang terbaik karena dia orang bertakwa dan juga diberikan kelebihan harta. Dan inilah yang disebut dengan orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kemudian golongan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang ada dari golongan manusia yang bertakwa tapi tidak diberi kenikmatan dunia. Ini tersebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 sampai dengan 157 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 dan sampai dengan 157 ini menyebutkan bahwa walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', sungguh akan aku coba kalian semua dengan sesuatu dari rasa takut, lapar, naqsi minal amal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan nyawa, wassamarat, dan juga kekurangan buah-buahan hasil panen. Itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di antara mereka bagi orang-orang yang telah diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian tersebut, minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wassamarat wal anfusi wal samarat, ini semuanya mereka hadapi dengan sifat sabar dalam hati. Nah, kesabaran inilah yang akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Dan balasan ini akan menjadi balasan yang sangat
besar bagi mereka semua. Maka kata Allah, wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka yang tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami semua ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya disebutkan alladzi ulaika alaihim salamatu mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang yang akan mendapatkan rahmat, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada di antara mereka orang-orang yang ada di dunia ini yang dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa, namun tidak diberikan kesempatan untuk dapat menikmati kehidupan dunia yang enak, tidak mendapatkan kesempatan untuk dapat merasakan kesenangan di dunia, namun mereka tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesabarannya itulah mereka diberikan hadiah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sholawat dan rahmat, ampunan dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Kata Allah, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun akan membukakan semua pintu kesenangan bagi mereka sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Dalam Quran surah Al-An'am yang ke-44 ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan seorang yang tidak bisa bertakwa di kehidupan di dunia ini. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan apa yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Artinya mereka melupakan, mereka berpaling dari peringatan, mereka berpaling dari perintah, mereka tidak mau beribadah, mereka lebih senang melakukan kemaksiatan. Dan orang yang semacam inilah yang nanti akan diberi istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Jawa dikatakan sebagai penglulu. Ketika mereka dilulu dengan harta benda, mereka merasa bahagia, senang karena apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka mengatakan, "Kenapa saya harus beribadah? Sedangkan saya sudah diberi kenikmatan yang teramat sangat banyak dan mungkin saya pantas mendapatkan karena saya adalah orang yang selalu bekerja keras." Dan ini sama seperti yang disampaikan oleh Korun pada saat ketika dia ditanya tentang kekayaan yang ia dapat. Apakah itu dari Allah Subhanahu wa taala atau kenapa dia bisa mendapatkan harta sebanyak itu? Tapi apa jawab Korun pada saat itu? Allah tahu karena saya pantas mendapatkannya sehingga Allah memberikan kepada saya harta benda yang berlimpah. Tapi tidak harus bagiku untuk menyembah Allah. Karena saya punya raja yang saya sembah yang memberikan banyak sekali kemuliaan kepada saya, yaitu Fir'aun. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Dari hal yang semacam ini, kita bisa melihat bahwa ketika kita umat manusia ini, ketika diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diarahkan untuk menjalankan syariat, kemudian kita menjadi orang-orang yang membangkang, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dia kesulitan hidup, tapi justru akan diberi hidup yang mewah, hidup yang serba senang, hidup yang serba wah. Dan itulah yang menjadikan istidraj bagi mereka sehingga mereka lebih melanjutkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad dan kaum Samud. Mereka adalah kaum yang teramat sangat kuat, diberi kelebihan yang banyak sekali. Namun apa? Mereka telah melupakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk beribadah kepada Allah. Dan inilah yang disebut dengan orang yang di dunia mendapatkan kebahagiaan, tapi karena istidraj, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhirat mereka akan mendapatkan kesengsaraan yang tiada tara. Itu golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang keempat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Thaha ayat yang ke-124 sampai dengan 126.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankah wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Subhanallah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana keadaan mereka orang-orang yang di dunia mereka banyak sekali melakukan kemaksiatan karena berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian mereka tidak diberi istidraj dengan harta yang banyak seperti tadi pada golongan yang ketiga. Tapi ini adalah orang yang tidak mau bertakwa, tapi justru diberi kehidupan yang susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sengsara hidup di dunia. Wa man a'rada 'an dzikri, kata Allah, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang susah sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma, dan akan kami kumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian mereka berkata kepada Allah, mereka protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, sedangkan kami dulu adalah orang-orang yang bisa melihat? Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala kadzalika atatka ayatuna. Ya, demikianlah, seperti itulah. Karena engkau telah didatangi ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, perintah kami untuk melakukan ibadah, kata Allah. Tapi fanasitaha, kemudian kalian melupakan perintah tersebut. Kalian melupakan peringatan tersebut. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka seperti itulah juga, demikianlah juga pada hari ini engkau akan menjadi orang yang dilupakan, kata Allah. Nah, golongan orang yang keempat ini adalah golongan orang yang sangat-sangat sengsara. Di dunia mereka mendapatkan kesengsaraan, di akhirat juga mereka akan mendapatkan siksa yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dari 4 macam golongan manusia yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, hendaklah menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa kita seharusnya bisa menentukan nasib kita masing-masing. Apakah kita akan menjadi golongan orang yang pertama, ataukah kita akan menjadi golongan orang yang kedua, atau mungkin bahkan kita termasuk golongan orang yang ketiga, atau bahkan menjadi orang golongan yang keempat. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tapi bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ilham, memberikan pilihan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, telah memberikan dasar modal bagi kita umat manusia. Apakah kita menjadi orang-orang yang bertakwa atau justru kita menjadi orang-orang yang fajir, orang-orang yang kufur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bisa menentukan hidup kita ketika kita sudah diilhamkan dengan 2 sifat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita menentukan bagaimana nasib kita. Apakah kita menjadi orang golongan pertama yang selalu beramal soleh kemudian mendapatkan kemuliaan dari Allah di dunia dan di akhirat, ataukah kita tetap bertakwa walau dalam keadaan minim harta, walau dalam keadaan miskin harta, atau mungkin kita menjadi golongan yang ketiga, yaitu orang yang diberikan kesenangan tapi berbuat kufur, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang celaka. Inilah 2 golongan orang yang selamat di dunia dan di akhirat, dan 2 golongan orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan tadi, hendaklah kita bisa memposisikan diri kita sebagai hamba yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Dan kita posisikan diri kita sebagai orang yang semacam ini. Kita menjadi orang yang mau beramal soleh dalam keadaan suka maupun duka. Kita tidak pernah punya prasangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dalam keadaan susah, dan kita tetap selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Akhirul kalam,
walafu minkum nasrun minallah, fadhum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.